Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya tentunya di channel Uli Tutorial ya. Hari ini kita kedatangan pasien lagi teman-teman. Ini ada speaker asli P400 ya. Katanya ini gosong ya, muncul bau sangit teman-teman. Ini akibat geber-geberan ya. Untuk bagian belakang seperti ini teman-teman. Jadi speakernya asli ya P400. Apapun itu, speaker apapun itu, mau coil 8 in pun pasti jebol-jebol saja. Kalau memang powernya ganas teman-teman ya, ataupun apa namanya, soundman-nya ugal-ugalan ya. Dan di sini untuk serinya ini sudah hilang ya, dan binding posnya pun satu ini udah hilang juga teman-teman. Ya, tersisa yang bagian pase merahnya ya. Yang untuk minnya disambung menggunakan kabel, tapi nggak apa-apa ya, yang penting aman ya. Oke, dan untuk kerusakannya katanya gosong dan akan kita coba lepas untuk bagian duskapnya. Apakah benar-benar gosong atau tidak ya? Kita akan coba lihat ini spool orinya ini in out apa enggak ya. Oke, kita lepas menggunakan blower ya. Ini blower saya rakit sendiri teman-teman ya, karena berhubung saya sering live juga di aplikasi sebelah, dan banyak orang yang bertanya, bang itu blowernya atau hotgunnya kok bentuknya kayak gitu, bisa di spill nggak bang? Nah ini sebenarnya sudah saya buatin ya videonya, cara pembuatannya juga pernah saya buatin ya di video sebelumnya teman-teman ya, tapi udah agak lama itu, silahkan dicari. Ini saya beli blower dulu itu sekitar 20 ribuan. Terus yang saya ambil adalah elemennya, lalu saya buat seperti ini. Oke ya, lanjut. Ini untuk duskapnya kita lepas seperti ini teman-teman, menggunakan hot gun. Ini sangat mudah dan tentunya hasilnya rapih nanti. Ini ada yang agak miring untuk bagian duskapnya. Kita luruskan kembali, kita panaskan. Oke, udah lurus ya. Untuk bagian spoolnya seperti ini teman-teman. Wah ini kawatnya udah lepas semua ini. Wah gosong ini, lilitan dalam juga udah gosong ya teman-teman. Ini spoolnya in out ya. In out, dan langsung saja akan kita lepas untuk spoolnya. Ya. Kalau misalnya teman-teman menemukan speaker teman-teman itu spoolnya masih bagus, tapi muncul suara gesekan. Cara bongkarnya atau cara memperbaikinya seperti ini teman-teman ya. Ini kita masukkan seperti ini cutter-nya, usahakan jangan sampai ke iris untuk bagian kokernya. Oke, seperti ini. Lalu akan kita masukkan ke dalam untuk spoolnya nanti. Ya, oke. Kita lepas dulu. Ini contoh saat pemasangan atau melepas spool yang intinya masih bagus tapi muncul suara goser ya. Tapi kalau yang di video ini spoolnya memang udah nggak bisa ya. Oke, setelah seperti ini kita dorong ke dalam ya. Kita dorong ke dalam seperti ini. Lalu kita perbesar untuk bagian luarnya. Kalau memang spoolnya masih bagus ya. Tapi kalau emang sudah nggak bisa dipakai, langsung saja ditarik ke atas, eh, apa apa namanya, dihancurkan juga nggak apa-apa ya, karena sudah tidak bisa kita pakai lagi. Dan setelah kita besarkan bagian atasnya atau lubang spoolnya di bagian daun, tinggal kita tarik spoolnya ke atas teman-teman. Oke, ini sebenarnya agak susah juga ya. Agak susah juga menarik ke atas kalau spoolnya sementara dalam keadaan gosong ya, karena itu memuai dia, atau lilitannya nggak beraturan ya. Alhasil bisa menyempit atau mengakibatkan nggak bisa diangkat ke atas kalau benar-benar gosong seperti ini. Oke, ini agak susah. Kita tarik ke atas. Oke, sudah naik.
tinggal kita hancurkan ya, karena ini spoolnya sudah nggak bisa kita pakai. Lalu kita bengkokkan seperti ini. Oke, ini hangus semua, luar dalam ya. Nah, kalau orinya itu biasanya bagian luarnya hitam, dalamnya warnanya seperti warna kawat ya, atau kuning-kuning gitu. Tapi ini emang udah gosong semua. Oke, kemudian kita akan bersihkan sisa-sisa coakan atau lem yang kita bersihkan tadi. Nah, kita miringkan, kita masukkan mika seperti ini ataupun kertas juga bisa. Lalu kita miringkan seperti ini. Kotorannya pasti akan keluar di bagian mika ini teman-teman. Sampai bersih, kita bersihkan sampai bersih ya. Kita putar lagi yang di bawah, kita naikkan seperti ini. Sampai bersih teman-teman. Oke, setelah dirasa bersih, ini kita persingkat ya. Tinggal akan kita bersihkan bagian celah spoolnya menggunakan kain. Dan bisa menggunakan double tip juga. Nah, ini saya rasa udah benar-benar bersih ya, celahnya nggak ada sisa kotoran sedikit pun. Tinggal akan kita pasang spoolnya. Spool yang akan kita pasang di sini 2 shaft ya. Spoolnya 2 shaft. Oke. Akan kita pasang teman-teman. Nah, sebelum kita pasang untuk spoolnya itu kita ukur dulu lebar lilitannya. Oke, di sini lebar lilitan paling rendah 20 mili pas ya. Oke, 20 mili lebar lilitan. Kalau kita ukur di sini ini akan lebih dari 1 lilitan ya. Jadi kita ukur di sini teman-teman. Oke. 20 mili lebar lilitan, kita kurangi tebal besi washer. Ya. Oke, tebal besi washernya berapa? Biasanya 10 mili. Kalau untuk 18-an ya. Oke, 10 mili teman-teman dapatnya. Kemudian 20 mili kita kurangi 10 sama dengan 10 ya. 10 kita bagi 2 sama dengan 5. Nah, 5 inilah yang menjadi kedalaman spoolnya atau sisa lilitan yang kita sisakan di atas besi tioknya ya. Oke, kemudian kita masukkan spoolnya. Nah, ini pas sekali teman-teman. Tinggal kita ganjel. Oke, kita ganjel di beberapa sisi ya, agar hasilnya maksimal teman-teman. Untuk diameter spoolnya ini speaker asli P4 LF P400 itu 99,5 mm ya, atau 4 in ya. Jadi kalau teman-teman hanya ngomong 4 in, itu 4 in itu banyak teman-teman. Ada 100 mili, ada 99,5, ada 99,2 ya. Jadi harus benar-benar diukur dulu spool yang lama kalau mau beli spool yang baru ya, jangan sampai nyesel teman-teman. Oke ya, setelah seperti ini tinggal kita lilitkan kawat di ujung kabel spiral ini yang akan kita solder nanti. Oke, kita lilitkan dulu. Buat teman-teman yang baru bergabung dan baru bergabung di channel kita atau sedang menonton, jangan lupa klik tombol subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik dan terbaru selanjutnya ya. Dan jika ada pertanyaan, tanyakan di kolom komentar teman-teman, agar kita bisa berbagi pengetahuan. Jika ada saran, silakan komen ya teman-teman. Nanti kita akan pakai atau kita belajar bersamalah di channel ini. Oke, kita solder saja teman-teman. Usahakan penyolderan ini benar-benar pas ya, atau benar-benar connect lah. Oke, setelah seperti ini tinggal kita aduk lemnya. Di sini saya akan gunakan lem besi campur epoksi ya. Oke, campur epoksi resin ini teman-teman. Setelah saya aduk, kemudian 1:1 tadi ya saya aduk, kita masukkan ke plastik seperti ini. Ini dari saran teman-teman juga. Katanya, "Bang, coba dimasukkan ke plastik lalu diaduk lemnya dan digunakan teman-teman, Bang." Ini saran dari teman-teman juga dan ternyata memang sangat mudah teman-teman. Jadi saya bukannya apa ya,
Saya bukannya paling jago di sini, saya masih belajar. Jadi kalau ada saran silakan eh apa? Bagikan di kolom komentar teman-teman. Nanti kita pakai ya. Oke, karena di sini kita saling berbagilah ya, berbagi pengetahuan yang teman-teman udah tahu. Jika ingin berbagi silakan berbagi. Oke, kita ratakan untuk lemnya. Nanti akan kita panaskan lalu kita goyangkan daunnya teman-teman ya. Kalau lem yang saya gunakan itu agak mengencer dia kalau kita campur lem resin dari epoksi ya. Saat kita panaskan lalu kita dorong ke atas dan ke bawah ya. Tapi intinya jangan terlalu encer juga, nanti lemnya jatuh ke bawah di bagian spool dan dampernya dan mengakibatkan spoolnya nggak bisa goyang teman-teman. Karena spoolnya ikut ke lem bersama besi washer atau iya besi washer teman-teman. Itu saya sering alami ya. Jadi jangan terlalu encer, intinya kalau ada celahnya kita tutup ya. Oke, kita panaskan seperti ini, sedang-sedang saja. Lalu akan kita goyangkan daunnya sedikit agar lemnya meresap ke bawah ya. Ke bagian damper ya. Oke, seperti ini. Ini tinggal menunggu lemnya kering teman-teman. Oke, setelah beberapa menit saya menunggu dan dirasa lemnya sudah kering, tinggal kita lepas pengganjalnya teman-teman. Ya, ini lumayan agak cepat juga ya. Kalau sesama lem besi itu lebih cepat lagi, tapi kalau kita tambahkan epoksi itu agak lama dia. Tapi nggak terlalu dibilang lama, nggak juga sih. Ya, mungkin sekitar 15 menitan udah kering lah. Oke, kita goyangkan seperti ini. Alhamdulillah tidak ada gesekan sama sekali. Kita tarik ke atas, kita mentokkan dan kita dorong ke bawah. Jika sudah tidak ada gesekan itu artinya sudah oke. Kemudian kita pasang ke powernya ya. Kita dengarkan sama-sama teman-teman. Gunakan headset agar lebih jelas lagi. Oke, ini udah bunyi teman-teman. Ya, kalau tidak menggunakan headset itu suara bassnya itu kadang hilang teman-teman. Tergantung HP sendiri, HP teman-teman sendiri ya. Jadi usahakan gunakan headset agar lebih jelas lagi untuk suaranya. Oke, kita coba cek frekuensi dulu ya. Kita akan coba cek frekuensi ini, teman-teman juga ada yang pesan, Bang, coba cek frekuensi setiap servisan ya. Jadi kita coba ya, dari 20 Hz sampai berapa ini. Bentar ya. Oke, kita dengarkan teman-teman. Oke, itu tadi saya nggak tahu ya dari frekuensi berapa dari 25 ya tadi teman-teman. Oke, kita akan coba ganti dulu dari frekuensi 20. Bentar. Oke, ini ada 30 teman-teman. Dari frekuensi 30 ya. 5 Hz ya. Sampai 30 kayaknya ini. Oke, kita dengarkan dulu. Nah, ini dari 20 Hz. Wah, mantap. Nah, ini daunnya geraknya cepet ya di 30 Hz. Tapi di kamera lambat ya. Oke, ini saya rasa udah oke, tinggal kita tes musik ya. Oke teman-teman, lanjut kita akan coba cek sound dangdut, kemudian DJ ya. Untuk remixer itu saya langsungkan ke power teman-teman, tidak melewati equalizer atau crossover pun, itu tidak ya. Kenapa? Karena kalau kita melewati crossover itu pasti
suaranya pasti berubah lagi ya. Kalau teman-teman ingin langsung ke sub, itu pasti banyak orang yang bilang, bang kok suaranya mendem, kok suaranya kayak gini. Jadi kita posisikan flat, atau ini bisa kita turunkan midnya atau high-nya juga bisa. Nanti kita naikkan lagi ya. Oke, udah mantap ini. Kita naikkan dulu mid high-nya ke flat ya. Nggak apa-apa kata orang biasanya, bang itu kok nggak ngesap ya. Nah, coba gunakan headset dulu teman-teman, atau beda-beda headset itu pasti beda suaranya juga ya. Jadi ya kita ikuti kata hati kita sendiri, mau hasilnya bagus ya atau tidak. Yang jelas ini udah mantep saya rasa ya teman-teman. Oke, kita dengarkan dulu. Airnya terasa dingin tanpa didinginkan. Aqua, ademen kamu. Temukan pencocokan kerja lebih baik di platform lowongan kerja nomor 1, Jobstreet. Dan oke, hasilnya seperti itu teman-teman. Ini saya rasa udah jos banget ya. Untuk bagian fasenya ini sama dengan orinya, min di kiri, min di kanan, plus di kiri teman-teman. Kalau speakernya menghadap ke atas, tinggal kita pasang duskapnya teman-teman. Pasti bisa semua memasang duskap ya. Yang intinya rapinya bagaimana ya. Intinya kerapian teman-teman. Oke, mantap. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.